Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jadinasti episode terbaru, yaitu Jadinasti episode 7. Yang dimana pada Jadinasti episode 7 ini menceritakan turnamen 7 divisi sudah dilaksanakan, dan di sini terlihat juga pertarungan pertama bagi Xiao Fan. Dan sebelum ke filmnya, Mimin mau ngingetin jika konten Mimin ini adalah konten alur cerita. Dan jika kalian tidak suka dengan konten alur cerita, maka Mimin menghimbau untuk stop di sini dan silahkan cari channel dengan full filmnya saja. Dan bagaimana cerita selengkapnya, kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di sini putaran kedua turnamen 7 divisi dimulai dan mempertemukan pertarungan antara Lu Suici dari puncak bambu kecil melawan Fang Zhao dari puncak naga. Sebelum bertanding, Fang Zhao pun berkata jika dia merasa beruntung bisa bertarung melawan Lu Suici yang lebih senior darinya. Namun di sini Lu Suici langsung meminta Fang Zhao untuk bergerak duluan. Dengan menggunakan pedangnya, di sini Fang Zhao pun langsung menyerang Lu Suici. Namun di sini terlihat Lu Suici tak melawan sedikit pun dan hanya bergerak sedikit untuk menghindari setiap serangan dari Fang Zhao. Di sini Fang Zhao dicemooh oleh murid yang lain karena mereka merasa bahwa Fang Zhao tak sungguh-sungguh saat melawan wanita cantik. Bahkan para murid dari puncak bambu kecil yang lain terlihat cemas saat tahu jika Lu Suici tak melawan sedikit pun. Karena reputasi divisi puncak bambu kecil semua bergantung kepadanya. Fang Zhao yang semakin pede melihat Lu Suici tak bergerak pun semakin yakin jika dia akan menang. Di saat serangan terakhir dari Fang Zhao, akhirnya di sini Lu Suici memutar tubuhnya dan langsung menghentikan langkah Fang Zhao. Di sini secara diam-diam Fang Zhao pun berusaha menyerang lagi, namun hanya dengan membuka pedangnya saja. Di sini Lu Suici langsung mampu mematahkan pedang Fang Zhao dan melemparkan tubuh Fang Zhao. Dengan begitu, di sini Lu Suici pun berhasil melaju ke babak 32 besar. Di sini Lu Suici pun langsung memberikan penghormatan untuk Sui Yue gurunya. Di sini Chang Chon marah kepada Sui Yue karena Lu Suici sudah menghancurkan pedang peri milik Fang Zhao. Dan Chang Chon merasa murid dari puncak bambu kecil begitu kejam terhadap sesama murid dari sekte Jing Yun. Namun Sui Yue menjawab bahwa Chang Chon jangan menyalahkan orang lain karena kemampuan Fang Zhao yang buruk. Di sini Tian Buyi berkata pada Sui Yue jika pantas saja dia mewariskan pedang Tian Shan pada Lu Suici karena Sui Yue sudah melatih para muridnya dengan baik. Di sini pun Tian Buyi sangat iri dengan para murid dari puncak bambu kecil. Tian Buyi pun mengajak Sui Yue pergi karena pertandingan selanjutnya akan lebih seru. Di sini Susu pun kembali menghampiri Xiao Fan dan membandingkan Lu Suici dengan Ling Er. Namun di sini tiba-tiba dia teringat bahwa dia masih ada pertandingan dan pamit pergi kepada Xiao Fan. Singkat cerita, hari pun sudah semakin sore dan para murid sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini Xiao Fan melihat ke papan klasemen pertandingan dan melihat namanya, nama Lu Suici tadi dan juga nama Ling Er yang sama-sama berhasil lolos. Di sini pun Xiao Fan meminta Xiao Hui untuk menyemangatinya di pertandingan besok. Hari sudah malam dan Xiao Fan pun segera kembali ke tempat istirahatnya. Namun di tengah perjalanan langkahnya tertahan karena dia mendengar suara Ling Er dan dia pun langsung ngumpet. Saat melihat Ling Er, di sini pun Xiao Fan melihat Ling Er yang sedang bercanda dan tertawa bersama Ji Hao. Dan karena hari sudah larut malam, di sini Ji Hao pun berniat mengantar Ling Er pulang. Melihat adegan tersebut, di sini Xiao Fan pun merasa hatinya bagaikan disayat sembilu, sakit tapi tak berdarah. Dia pun teringat masa kecilnya bersama Ling Er yang setiap sore Ling Er selalu menungguinya menebang bambu. Singkat cerita, pada esok harinya tibalah pertandingan pertama Xiao Fan melawan Chu Yuhong dari puncak matahari. Di sini Chu Yuhong pun bingung karena Xiao Fan tak menarik pedang dan Xiao Fan juga tahu jika semua orang menganggap dirinya lemah. Di sini Chu Yuhong pun langsung menyerang Xiao Fan dan mematahkan pedang Xiao Fan. Chu Yuhong pun berjanji tak akan mempermalukan Xiao Fan jika Xiao Fan mau mengaku kalah. Namun Xiao Fan tak menyerah begitu saja dan mencoba menyerang balik. Namun di sini tebasan pedang Chu Yuhong kembali mematahkan pedang Xiao Fan sampai habis.
Namun karena masih belum menyerang, di sini Xiaofan pun mengeluarkan tongkatnya dan menyebutnya dengan sebutan tongkat api. Di sini Chu Yuhong pun terlihat meremehkan tongkat yang dibawa Xiaofan untuk senjata. Karena selain Xiaofan, Chu Yuhong pun juga melihat bahwa senior Du Bixu menggunakan dadu untuk senjata. Dan karena itulah Chu Yuhong semakin menganggap bahwa para murid dari puncak bambu besar sangat lucu dan aneh. Susu yang di bawah pun terlihat menyemangati Xiaofan, dan Chu Yuhong di sini langsung menantang Xiaofan dengan tongkat apinya. Di sini Xiaofan pun langsung menyerang Chu Yuhong yang sangat sombong tersebut. Namun di serangan pertamanya, di sini Xiaofan masih terlempar. Dia pun mencoba kembali menyerang Chu Yuhong, namun di sini tongkat api Xiaofan pun juga terlempar. Anehnya di sini Xiaofan berhasil menarik kembali tongkat api tersebut. Melihat Xiaofan sudah berlatih manipulasi benda ranah jet murni tingkat 4, di sini Chu Yuhong pun langsung mengeluarkan kekuatan pedang sesungguhnya. Bahkan serangan tersebut berhasil mengenai lengan Xiaofan hingga berdarah. Di sini Chu Yuhong pun kembali mengeluarkan cahaya dari pedangnya, namun dari bawah Shushu memperingatkan Xiaofan agar tak tertelan oleh cahaya pedangnya. Tongkat tersebut yang kena tetesan darah dari Xiaofan pun langsung bereaksi mengeluarkan kekuatannya. Bahkan Chu Yuhong yang mencoba menyerang pun tiba-tiba diselimuti oleh kabut tebal yang berasal dari tongkat api tersebut. Dan di dalam kabut tersebut, di sini Xiaofan pun berhasil mengalahkan Chu Yuhong dan melemparkannya keluar dari arena pertandingan. Di sini Xiaofan pun berhasil lolos ke babak 16 besar, namun dirinya harus terjatuh pingsan. Pada sore harinya, semua seniornya sedang berkumpul dan semuanya tak terima karena ternyata mereka menggunakan Xiaofan sebagai bahan taruhannya, dan hanya Du Bixu yang menang taruhan karena hanya dia yang menjagokan Xiaofan. Di sini mereka bertaruh menggunakan pil kuning yang diberikan oleh Tian Buyi, bahkan mereka sampai bertengkar. Di sini Ling Er yang datang bersama Darren dan Xiaofan pun marah karena mereka semua menggunakan Xiaofan sebagai bahan taruhan, dan Darren langsung merebut pil kuning yang mereka perebutkan dan berjanji akan menyimpannya. Di sini Tian Buyi dan istrinya datang dan bertanya apakah mereka sudah begitu bangga karena menang dalam satu babak, dan jika bukan karena mereka beruntung, mungkin mereka sekarang sudah terbaring penuh perban. Di sini Tian Buyi pun menyuruh semua muridnya jangan sampai hilang fokus. Di sini pun Tian Buyi memberitahu jika lawan Ling Er selanjutnya adalah Lu Xueji dari puncak bambu kecil. Tian Buyi juga berkata kepada Xiaofan jangan sampai mempermalukannya besok, dan hanya karena memenangkan satu pertandingan saja, Xiaofan jangan sampai membanggakan diri. Ling Er, bukan ruci jiaozong. Tian Buyi juga marah kepada Du Bixu karena menggunakan pil kuning untuk taruhan, sedangkan pil tersebut adalah untuk obat penyembuhan. Pada pagi harinya di sini tiba saatnya Xiaofan melawan Peng Chang. Namun di sini Shushu kembali datang dan menyuruh Xiaofan untuk mengalah. Dia juga sudah kongsi dengan Peng Chang agar tak menyerang Xiaofan dengan serius. Namun di sini Xiaofan sedikit pun tak mau kalah dari Peng Chang ini. Di sini Xiao Hu yang sudah mulai jinak dengan Shushu pun akhirnya menyemangati Xiaofan dari bawah. Saat Xiaofan naik ke arena, di sini terdengar suara orang-orang yang mengatakan bahwa sayang sekali Tian Buyi mendapatkan murid seperti Xiaofan, karena Xiaofan ini adalah orang dengan basis kultivasi terburuk di puncak bambu besar. Namun di sini Xiaofan teringat bahwa semua orang dari puncak bambu besar sudah berlatih sangat keras dari saat dia kecil. Xiaofan pun teringat saat dulu dia dilatih oleh Darren. Bahkan terlihat para seniornya yang berlatih mengokohkan tangan seperti jarum jam untuk melatih pikiran, kaki seperti akar untuk melatih sikap tubuh, dan punggung seperti bambu untuk melatih pertahanan tubuh. Di sini Nyonya Besar datang dan langsung membenahi latihan mereka yang ternyata masih banyak salah. Di sini Darren pun langsung menyuruh Xiaofan memperlihatkan hasil latihannya kepada Nyonya Besar yang baru saja Darren ajarkan kepadanya. Namun tiba-tiba di sini Ling Er kecil datang yang sudah berhasil menguasai warisan faksi karena sudah berhasil mengendalikan kain vermilion dengan kekuatan Chi-nya. Di sini Ling Er pun mengajari Xiaofan tentang jurus tersebut. Namun karena Xiaofan yang masih sangat bodoh, di sini pun akhirnya Ling Er mengajak Xiaofan mempraktekkan jurus tersebut bersama. Yang pada akhirnya di sini Xiaofan berhasil mengeluarkan kekuatan dari telapak tangannya.
Di bawah arena pun terlihat Susu yang terus menyemangati Xiaofan. Dan karena mengingat perjuangan puncak bambu besar, di sini Xiaofan pun bertekad untuk bekerja keras agar menang. Di sini pun sebelum bertarung mereka saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun diri ini Peng Chang berkata bahwa dia akan menahan diri saat melawan Xiaofan. Saat melihat Xiaofan mengeluarkan tongkatnya dan dibungkus, di sini Peng Chang memberitahu jika Xiaofan jangan asal-asalan membungkus senjata pusaka miliknya. Namun Xiaofan menjawab bahwa senjatanya akan menyakiti orang jika tidak dibungkus. Mengetahui hal itu, Peng Chang pun merasa diremehkan. Dan Peng Chang yang kesal di sini malah langsung mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Melihat hal itu, di sini Susu pun bingung karena kesepakatan awalnya adalah Peng Chang tak perlu terlalu serius. Namun kenapa sekarang menjadi sangat serius saat melawan Xiaofan? Dan di sini pun terjadi pertarungan yang sangat serius antara Xiaofan melawan Peng Chang dari puncak angin. Dan segitu dulu guys alur cerita Jade Dynasty episode 7 ini. Bagaimana nasib Xiaofan yang diserang dengan kekuatan penuh dari Peng Chang? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 8. Dan akhir kata, see you next episode.